Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat agung, yaitu kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dan semoga Allah menambah dan Allah mudahkan kita menjalankan amal saleh. Allah mudahkan kita menjalankan ibadah puasa dan amal-amal yang lainnya. Semoga Allah menambahkan nikmatnya untuk kita semua, dan semoga bisa lebih maksimal dalam menjalankan amal ketaatan dan diterima di sisinya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada semua para sahabatnya dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebaik-baik tema yang kita bahas pada bulan Ramadan adalah berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Kita baca ayatnya, kita pahami maknanya, dan ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu kita akan membahas salah satu ayatus siyam yang sudah kita hafal, tapi perlu kita baca, perlu kita pahami, kita ambil pelajarannya untuk menambah dan menguatkan perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini mengandung pelajaran-pelajaran penting, mengandung isyarat-isyarat dan hikmah penting. Yang pertama, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah tidak memanggil setiap orang, tapi Allah hanya memanggil orang-orang khusus, orang-orang pilihan, yaitu hanya orang-orang yang beriman. Oleh karena itu panggilan ini adalah panggilan kasih sayang. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i sam'ak fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunhan." Apabila engkau mendengar firman Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman,
Maka perhatikanlah, pasanglah telinga-telinga kalian. Karena setelah itu akan ada kebaikan yang Allah perintahkan. Atau ada keburukan yang Allah larang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka isyarat yang pertama, bahwasanya kita adalah para hamba Allah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu panggilan iman. Maka hendaknya kita bahagia dengan panggilan ini. Dan kita berusaha untuk menjadi orang-orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat paling agung di dunia adalah nikmatul iman. Wa innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhib. Walakinnallaha la yu'tid dina illa liman yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat dunia kepada siapa saja. Yang Allah cintai maupun tidak. Tapi Allah tidak memberikan nikmat agama, nikmat iman, kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Kemudian isyarat yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil orang-orang yang beriman karena hanya mereka orang-orang yang mau tunduk, yang mau taat. Diperintahkan mau menjalankan, dilarang mau menjauhi, diberikan berita Allah dan Rasulnya mau mengimani. Ini hanya orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Apabila menyeru kalian, memanggil kalian kepada apa yang memberikan kehidupan bagi kalian. Al-hayah badaniyah, kehidupan badan fisik. Itu dinikmati oleh makhluk-makhluk yang lainnya, tidak hanya manusia. Tidak hanya beriman. Tapi al-hayal qalbiyah, al-hayah imaniyah, itu tidak dimiliki dan tidak diperoleh kecuali hanya orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika Allah Subhanahu memanggil ya ayyuhalladzina amanu, maka hendaknya kita tanamkan dalam diri kita panggilan ini untuk kita, dan kewajiban kita adalah memenuhi panggilan Allah apabila memanggil, panggilan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memanggil dengan sabdanya, dengan perbuatannya, dengan ketetapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketiga, ma'asyiral muslimin, tatkala Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ini menunjukkan karena amal para hamba akan diterima oleh Allah, akan manfaat nanti di akhirat apabila didasari dengan iman. Maka amal yang akan bermanfaat bagi seorang, yang akan dipetik pada kiamat kelak adalah amalan ahlu iman, amal orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, dan iman terhadap semua yang diwajibkan untuk mengimani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lanjutan ayat Allah berfirman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian puasa. Maka di sini minimal ada dua isyarat penting, ada dua hikmah penting. Yang pertama, bahwasanya ibadah puasa itu bukan ibadah biasa, tapi ibadah yang sangat agung, ibadah yang hukumnya wajib. Dan tatkala ibadah itu hukumnya wajib, maka seorang hamba tidak boleh sembarangan dalam mengamalkannya. Dia harus berusaha maksimal mungkin dalam menjalankannya. Karena amal yang wajib itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih." Dan hambaku tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan amal yang paling aku cintai kecuali amalan-amalan yang Allah wajibkan. Maka seorang hamba berusaha mengejar amal-amal yang mulia. Ada wajibat, ada mustahabat, akan tapi dasarnya setelah iman dan tauhid adalah dia menjaga amalan-amalan yang wajib. Amalan sholat wajib, zakat yang wajib, kemudian puasa,
tapi lebih mulia lagi ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Sebagaimana Allah lanjutkan firman dalam ayat qudsi, wa ma taqarraba li abdi wa la yazalu abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbah, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sehingga aku mencintainya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bahwasanya ibadah puasa ibadah wajib, maka dimuliakan luar biasa, dijalankan dengan maksimal. Kemudian masyarul muslimin rahimakumullah, puasa ini ibadah istimewa. Karena dalamnya ada keikhlasan yang murni yang tidak didapat pada ibadah yang lainnya. Potensi untuk riya pada ibadah yang lainnya sering muncul. Akan tapi ibadah puasa ini lebih mungkin untuk mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadits qudsi bahwasanya puasa itu fa innahu li wa ana zibihi, puasa itu untukku. Amal anak Adam semua dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat, illa siyam kecuali puasa. Fa innahu li, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana zibihi, aku yang membalasnya. Allah akan balas tanpa lipat sesuai dengan kualitas puasanya, sesuai dengan kandungan dan konsekuensi daripada puasa yang dia jalankan. Terlebih lagi puasa ini adalah merupakan roh daripada kesabaran. Sabar menjalankan ketaatan, sabar menjauhi larangan, sabar menghadapi hal-hal yang berat. Semua ada pada puasa. Innama tuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa hisab. Dan di antara kesabaran yang mulia adalah sabar dan menjalankan ibadah puasa dan konsekuensi daripada ibadah puasa tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah melanjutkan firman-Nya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Allah mewajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa ini Allah wajibkan, hukumnya wajib. Dan wajibkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba meyakini bahwa puasa Allah yang mewajibkan, maka ini akan memunculkan semangat. Ini akan memunculkan keikhlasan dan juga akan membuahkan kesungguhan seorang hamba dalam menjalankan syariat ini berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mensyariatkan, maka kita akan punya perasaan kuat bagaimana puasa ini agar sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga berkaitan ibadah-ibadah yang lain. Bahwasanya ibadah puasa itu jangan lupa niatnya baik dan bagaimana caranya. Begitu pula ibadah semuanya akan ditanya dua hal. Bagaimana kita menjalankan dan apa niat kita menjalankan. Maka kita ambilin madrasah puasa ini. Karena Allah mensyariatkan, maka kita jalankan syariat Allah seperti yang Allah inginkan untuk kita. Seperti inginkan baginda Nabi SAW untuk kita semua. Amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku iman kepada Allah dan semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amantu bi Rasulillah wa min baca Rasulillah ala muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku beriman kepada Rasulullah dan semua yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Maka ini ada pelajaran penting yang pertama, agar ada munafasah, yaitu berlomba-lomba. Bahwasanya ibadah ini bukan hanya kita saja menjalankan, telah Allah syariatkan pada umat terdahulu, maka harus berlomba-lomba agar mencapai tingkat ketakwaan yang maksimal. Di samping itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya berita dari Allah puasa ini disyariatkan pada umat terdahulu agar ada dalam diri kita al-khifah, yaitu rasa ringan. Ternyata ibadah itu tidak hanya kita, umat terdahulu kuat, umat yang lainnya kuat, maka kita akan kuat dengan ringan. Dan dikatakan fa inna takalif idza ammat khaffat kama anal masaib idza ammat khaffat. Bahwasanya suatu beban apabila umum dilakukan orang banyak
itu akan terasa ringan. Maka begitu pula suatu musibah, apabila banyak orang yang merasakan tidak ada seorang diri, maka akan terasa lebih ringan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila ada rasa berat dalam suatu amal, maka lihatlah bagaimana umat yang Allah perintahkan ibadah seperti kita. Lihatlah bagaimana para nabi, bagaimana para rasul, bagaimana para sahabat ibadah apa saja. Ketika kita malas dalam beribadah, lihatlah orang-orang mulia dalam mengamalkannya. Maka itu akan mendorong kita untuk beramal dan akan lebih meringankan dalam menjalankannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ujung dan tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Semua itu tujuannya adalah agar kita menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, tujuan ibadah puasa adalah menggapai ketakwaan. Dan ketakwaan yang dimaksudkan, yang kita inginkan dari ibadah puasa ini adalah agar kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu bisa kita jalankan, dorongannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, iman wa ihtisaban. Iman karena Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jalankan berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan takwa ini, tujuan puasa ini, yaitu ketakwaan, ini lebih maksimal terwujud dalam bulan Ramadan. Amal-amal baik hidup, larangan-larangan berkurang tertutup. Kita lebih bisa mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa berusaha manut, ikut aturan Allah dan Rasulnya. Disuruh puasa. Awal jam berapa, kita jalankan sesuai awalnya. Kita tutup jam berapa puasa, tanpa ingin menambah. Saya kuat ingin nambah sampai isya. Kita kuat ingin nambah subuh. Tidak, kita taat sesuai aturan. Begitulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep dan dasarnya adalah bagaimana niat kita itu benar, tulus, dan bagaimana caranya itu benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tastajibu du'aana ya rabbal alamin ya sami'ud du'a. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina. Allahumma sur awratina wa amir rawatina. Allahumma fatna min baini aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa na'udzu bi 'azamatika an nutala min tahtina. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwan muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwan al muslimin fi Palestin. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma faddinahum, Allahumma hafad arwahhum, Allahumma biladahum ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardahum warham mautahum, Allahumma at'imhum, Allahumma askihim ya rabbal alamin. Allahumma alqi fi qulubihim as-sakinata wa tuma'nina ya rabbal alamin. Allahumma damir a'da'aka wa a'da'ad-din minal yahud wa man sawamahum wa man a'anahum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka thabat ala ad-din wa ala al-iman wa ala sunnah ya rabbal alamin. Allahumma inna ala siyam wa ala al-qiyam wa ala al-amal salih ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.